Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan belajar lagi dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana materi kali ini kita akan bahas mengenai jurnal penutup dan jurnal kembali. Sebelumnya, siklus akuntansi perusahaan jasa, masih ingat kita belajar akuntansi dimulai dari adanya nota-nota atau bukti transaksi, di mana nota-nota tersebut kemudian kita buat jurnal umum. Setelah jurnal umum selesai, kita lakukan posting ke buku besar, sehingga menghasilkan neraca saldo. Setelah itu kita lakukan jurnal penyesuaian dan kita membuat neraca lajur, dan terakhir diakhiri dengan membuat laporan keuangan. Siklus yang sudah kita pelajari adalah sampai terhadap tahap laporan keuangan. Berikutnya, pada video kali ini kita akan bahas mengenai jurnal penutup, kemudian neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal kembali. Kalau begitu, apa itu jurnal penutup ya? Nah, baik, kita akan bahas satu persatu. Jurnal penutup yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memindahkan, menormalkan, atau menolkan akun sementara. Nah, sementara, akun sementara itu apa saja? Akun sementara terdiri dari akun pendapatan, akun beban, dan akun private. Mari kita cari tahu tentang ketiga akun ini. Bahwa akun pendapatan yaitu didefinisikan sebagai penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam periode akuntansi yang telah ditetapkan. Sudah sama-sama kita belajar di transaksi bahwa pendapatan itu ada dua, yaitu pendapatan dari usaha dan pendapatan dari luar usaha. Pendapatan dari usaha itu adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas perusahaan tersebut, atau pendapatan dari luar usaha yaitu pendapatan di luar kegiatan dari usaha tersebut. Contohnya misalnya pendapatan sewa atau pendapatan bunga. Berikutnya tentang akun beban, yaitu merupakan suatu pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Beban juga terdiri dari beban usaha dan beban di luar usaha. Contoh beban ini dimasukkan dalam jurnal penutup, yaitu beban perlengkapan, beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban asuransi, dan beban bunga. Berikutnya adalah akun private. Private itu adalah pengambilan dana oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadi, dan di sini sifatnya akan mengurangi modal yang dia setorkan. Akun private merupakan salah satu akun pembantu dari modal. Selain akun nominal, akun pembantu modal harus ditutup dengan jurnal penutup. Nah, selain ketiga akun sementara ini, berikutnya adalah akun ikhtisar laba rugi yang digunakan untuk menutup akun-akun temporer seperti pendapatan dan beban dalam jurnal penutup. Penyusunan akun ikhtisar laba rugi dapat digunakan untuk mengetahui suatu perusahaan apakah mengalami kerugian atau keuntungan dalam periode akuntansi. Mari kita ingat kembali bahwa penyusunan jurnal penutup dari kertas kerja atau neraca lajur pada kolom laba rugi. Sementara pada awal proses penutupan akun ikhtisar laba rugi tidak memiliki saldo. Dan dalam proses pembuatan jurnal penutup, ikhtisar laba rugi akan didebit dan dikredit untuk jumlah yang berbeda. Di akhir proses penutupan, ikhtisar laba rugi kembali tidak memiliki saldo. Nah, prosedur dari penyusunan jurnal penutup dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, akan menutup semua akun pendapatan dengan jurnal penutupnya yaitu pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Yang kedua, akan menutup semua akun beban dengan jurnal penutupnya adalah ikhtisar laba rugi pada beban-beban. Dan yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Jika perusahaan memperoleh laba, maka laba tersebut dari jurnal penutupnya akan seperti ikhtisar laba rugi pada modal pemilik. Sementara kebalikannya, jika menderita kerugian, maka jurnal penutupnya adalah modal pemilik pada ikhtisar laba rugi. Dan yang keempat adalah menutup akun private ke akun modal dengan jurnal penutupnya adalah modal pemilik pada private pemilik.
Melakukan penutupan buku besar, nanti pada akhir periode-periode, angka-angka yang terdapat pada saldo debit dan saldo kredit akun buku besar akan ditutup dengan cara posting dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup, sesuai dengan akun buku besar yang digunakan. Setelah jurnal penyesuaian dan jurnal penutup dibukukan, maka akun nominal akan seimbang atau bersaldo 0. Sedangkan akun real, itu akun harta, utang, dan modal, masih tetap bersaldo dan saldo tersebut sebagai dasar dalam menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, apa itu neraca saldo setelah penutupan? Yaitu setelah dibuat ayat jurnal penutup dan postingnya, tahap berikutnya dalam siklus akuntansi jasa adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah suatu daftar yang berisi saldo-saldo rekening buku besar setelah perusahaan melakukan penutupan buku. Tujuannya supaya aktiva atau harta, kewajiban atau utang, dan modal selalu dalam keadaan seimbang sebelum perusahaan memulai pencatatan pada tahun atau periode berikutnya. Nah, setelah neraca saldo penutupan, kita akan melakukan jurnal pembalik. Jurnal pembalik atau reversing entry adalah jurnal kebalikan dari jurnal penyesuaian yang dilakukan pada awal periode berikutnya. Akan tetapi, tidak semua jurnal penyesuaian dilakukan penyusunan jurnal pembalik. Nah, jurnal penyesuaian yang melakukan atau yang dilakukan jurnal pembalik diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, persekot beban atau beban yang dibayar di muka. Jika saat pembayaran dicatat sebagai beban, apabila saat pembayar dicatat sebagai harta, maka jurnal pembaliknya tidak ada. Yang kedua, pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan. Jika saat menerima dicatat sebagai pendapatan, apabila saat penerimaan dicatat sebagai utang atau kewajiban, maka jurnal pembaliknya tidak ada. Yang ketiga, beban yang akan dibayar atau utang beban. Dan yang keempat adalah pendapatan yang akan diterima atau piutang pendapatan. Secara praktis, penyusunan jurnal pembalik atau jurnal penyesuaian dapat dilakukan sebagai berikut. Di sini terlihat dalam tabel jurnal penyesuaian tentang utang beban, piutang pendapatan, beban dibayar di muka saat membayar dicatat sebagai beban, pendapatan diterima di muka saat menerima dicatat sebagai pendapatan. Bentuk jurnal penyesuaiannya dapat terlihat untuk akun utang beban, yaitu beban pada utang. Sementara untuk jurnal pembalik yang dibuat adalah kebalikannya, yaitu utang pada beban. Demikian juga untuk transaksi-transaksi berikutnya dapat kalian lihat di poin kedua, ketiga, dan keempat. Baik anak-anak, selamat berlatih, mudah-mudahan kalian dapat lebih memahami dari siklus akuntansi perusahaan jasa sampai dengan dilakukannya jurnal pembalik. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.